Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang PPG? Insya Allah video kali ini kita akan lanjutkan sharing atau diskusi soal UP PPG bahasa Inggris ya. Meskipun terbata-bata ya, niat saya di sini hanya sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sini bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita lanjut ke soalnya, saya mohon bantuan subscribe-nya teman-teman, bantuan like-nya. Mudah-mudahan diloloskan nanti dengan mudah tanpa hambatan, dan berkat like Bapak Ibu bisa lebih maju lagi channel ini ya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Mrs. Narstiti is about to activate students' formal schemata of lexical items used in a report text. For the purpose, she can involve her students: A. To identify words in jumble letters, B. To label pictures with appropriate words, C. To guess word meanings from the context, D. To find the meaning of words in dictionary, E. To find the synonym or the antonym of words. Jadi saya akan kasih jeda waktu beberapa detik untuk teman-teman jawab dulu. Nanti sudah dijawab baru kita pindah ke jawabannya dan insya Allah pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah option A ya, to identify words in jumble letters. Atau soal di atas adalah activate students ya, atau mengaktifkan siswa. Kemudian dan lexical items, item kosa kata in report text ya. Pilihan jawaban A, to identify words in jumble letters, adalah yang benar karena mengidentifikasi kata-kata untuk penguasaan kosakata sebelum ke reading text-nya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. To cater for the learning styles of his students who feel independent, when teaching reading, Mr. Hanafi will require his students to: A. Follow in-depth ideas in each paragraph, B. Identify the main points of passage, C. Imply the meaning in passage, D. Retell detail of all paragraphs, E. Seek for specific information. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya, identify the main points of passage. Nah, ini dia cara menjawabnya. Yang pertama adalah menemukan kata kunci soal, yaitu learning style, feel independent, dan teaching reading ya. Ini dia learning style, kemudian feel independent, dan kemudian teaching reading ya. Itu dia kata kuncinya. Ini dia. Berikut penjelasan feel independent. A feel independent learning style is defined by a tendency to separate details from the surrounding context. Feel independent learners tend to rely less on the teacher or other learners for support. Dalam hal ini siswa akan lebih fokus dengan belajar mandiri. Pilihan jawaban B, identify the main points of passage, atau mengidentifikasi informasi utama dalam teks, adalah yang sesuai karena sesuai dengan pengajaran reading dan feel independent. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Observations by a collaborator during the conduct of classroom action research are mainly focused on A. Both the teacher's teaching and, more importantly, students' learning behavior. B. Detailed descriptions of class progress from minutes to minutes. C. Class atmosphere during the implementation of the strategy. D. Student-student and teacher-student class interactions. E. Collection of data to provide evidence of change. Jadi kunci jawabannya adalah E ya, both teachers teaching and, more importantly, students learning behavior. Ini untuk menjawab soal di atas, ini kata kuncinya adalah observation by collaborator during classroom action research ya. Ini kegiatan yang dilakukan dalam suatu PTK ya. Saya pikir ini sudah tidak asing lagi ya untuk teman-teman tentang PTK ini. Lebih berfokus pada cara mengajar guru dan kebiasaan siswa dalam belajar. Jawaban yang sesuai adalah pilihan A, both the teachers teaching and, more importantly, students learning behavior, yang berarti bahwa pengajaran guru dan pembelajaran lebih berfokus pada sikap pembelajar. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang akan kita lanjutkan ini adalah kompetensi profesional ya. Kalau yang tadi itu masih kompetensi pedagogik. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa dalam UP itu ada 3 bagian. Yang pertama kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi sosial-kultural, sosial kepribadian ya, ada sosial kepribadian, kemudian ada kompetensi profesional. Sekarang kita sudah masuk di kompetensi profesional. Di kompetensi profesional itu kita hanya diujikan 2 saja ya, yaitu ada reading test dan vocabulary ya. Jadi hanya 2 di profesional itu. Beruntunglah kita tidak diuji dengan listening ya. Listening itu agak sulit kalau di saya ya. Listening itu agak sulit menurut saya, harus disimak baik-baik, harus diulang-ulang kalau saya. Ini agak mendingan, tapi itu pun sebenarnya agak susah juga karena bahasa-bahasa yang kita dapat itu adalah bahasa-bahasa yang tingkatannya lebih susah, tidak umum ya, tidak general. Apalagi kita yang mengajar di kelas-kelas rendah kayak di SMP itu agak pusing. Kalau mungkin yang agak-agak di SMA itu dia agak ringan sedikit dibanding kita yang di SMP. Tapi sepanjang kita mau belajar kembali, insya Allah akan mudah. Ini dia teksnya untuk soal-soal berikutnya. Baik, saya bacakan saja pelan-pelan ya. Ini sebenarnya agak menghemat waktu, agak boros ya waktunya kalau kita harus baca dulu. Tapi tidak apa-apa, ini kan kita lagi belajar ya. Nanti kalau saat tes jangan langsung lihat bacaan, usahakan langsung ke soal dulu. Apa yang diminta soal baru kita kembali ke teks, mencari kata kunci yang dibutuhkan, atau kita pakai teknik scanning atau skimming yang biasa kita gunakan ya. Jangan berlama-lama di teks ya, jangan baca teksnya dulu langsung ke soal seperti itu. Itu hanya tips atau trik dari saya. Oke. Tidak apa-apa, kita baca saja dulu. Lerchenfelder Straße ya, Lerchenfelder Straße ya, ini agak susah ya sebenarnya. 7 District, Lerchenfelder Straße, Old Venice House, Central, close to subway U6 station, Thalia Straße. Accommodation, all shopping facilities in the Lerchenfelder Straße, inexpensive fruits, vegetable and fresh goods store in 5 minutes walking distance. Special, central apartment partially with view to the new park ya.
view to new park, various cozy restaurants and bars of any kind in the neighborhood, very good infrastructure, parking, short-term parking zone from 9 a.m. till 10 p.m. Public garage on Scottenfell Case, agak susah juga nih sebutnya, which is approx 5 walking minutes away. Public transport, subway, using station Thalia Street, tram, lines 46, 5 point, ini koma ya, 5. City center is reachable by public transport in 8 minutes. Jadi ini adalah teks yang berupa iklan ya, iklan perumahan kira-kira ya, seperti itu. Ya, meskipun kita tidak tahu artinya, tapi kita bisa menebak ya, jangan langsung putus asa ya. Kita bisa langsung nebak ini bacaannya tentang apa. Ini tentang advertisement atau periklanan perumahan ya. Baik, coba kita langsung ke soal yang diminta. The text informs us about A description of Venice house near the station, B, an inexpensive townhouse in the hub of Vienna, C, a house close to apartments with view to the park, D, an offer of a classic residence in the city center, E, an offer of house with all shopping facilities. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, jadi kunci jawaban yang tepat adalah A, a description of Venice house near the station. Ya. Jadi ini adalah gambaran tentang Venice house ya, yang dekat dengan stasiun. Untuk menjawab soal di atas berikut caranya. Mencari jawaban yang benar dari suatu bacaan. Kata kunci ada pada soal itu sendiri. Misal all Venice house, kemudian beberapa item mengenai fasilitas akomodasi dan transportasi. Untuk nomor 1, nomor yang ini terlihat mengenai gagasan utama jawaban pada kalimat pertama paragraf. Ketika mencari jawaban mengenai gagasan utama, jadi ini juga trik ya. Ketika ingin mencari gagasan utama, strategi yang digunakan mencarinya di kalimat awal di tiap paragraf ya. Jadi usahakan coba cari dulu di kalimat awal di tiap paragraf karena rata-rata ada di sana ya. Maka jawaban yang benar adalah a description of Venice house near the station ya. Ya, jadi ini adalah gambaran dari Venice house ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan bisa ditangkap, dipahami. Kalau belum, silakan ulang-ulang videonya ya. The text writer is boasting about the property being A, close to a number wonderful infrastructures. B, maaf double ini. B, furnished with a bar and a large garage. C, located in a quiet neighborhood. D, completed with cheap restaurants. E, provided with all types of bars. Jadi jawaban yang tepat adalah A, close to a number wonderful infrastructures ya. Nah, ini dia cara menjawabnya. Melihat kata kunci dari soal boasting, ini dia. About yang mempunyai arti exhibiting ya, atau characterized by excessive pride or self satisfaction ya. Yang berarti penulis mengekspresikan dengan cara yang maksimal. Kata kunci yang lain adalah property. Dari beberapa pilihan jawaban, di pilihan jawaban A ditemukan kata wonderful yang bisa dipasangkan dengan
self-satisfaction. Ya. Maka jawaban yang dipilih sesuai dengan kata kunci pertanyaan adalah A ya. Close a number wonderful infrastructure. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Below are the advantages of the advertised stuff except A. Relatively vintage, B. Good facilities, C. Close to park, D. Parking area, E. Near garage. Jadi jawabannya adalah C ya, close to park ya. Ini dia menemukan kata kunci dari kalimat soal. Kata kunci dari soal ditemukan advantage of the advertised stuff, yang berarti keuntungan manfaat dari barang atau salah satu informasi penting dari rumah yaitu Old Venice House yang diiklankan. Kemudian mencari informasi kata kunci tersebut dalam bacaan. Ketika staff mempunyai arti mirip dengan spesial, maka jawaban yang paling tepat adalah C, close to park. Karena dalam informasi tentang spesial ada frasa view to the near park. Oke, itu saja dulu yang mungkin sempat saya share pada kesempatan kali ini. Nanti soalnya bisa di-download di deskripsi video ya. Saya akan simpan nanti di situ untuk soal yang ini. Karena agak susah memang kalau saya harus tampilkan dua, nanti kecil tulisannya, Bapak Ibu ngeluh lagi. Insya Allah saya akan simpan nanti di bawah untuk di download kemudian dipelajari ya, dibaca baik-baik. Oke, itu saja dulu. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.